Saya Sionanto Konizio dan ini profil saya. Nama saya Sionanto Konizio. Saya lahir di Dumai 28 November 2002. Saya tinggal di sebuah kota di Provinsi Riau, sekitar 200 km dari kota Pekanbaru, yang merupakan Provinsi Riau. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia. Kota Dumai sendiri diresmikan pada 20 April 1999 dengan populasi 362.782 jiwa. Dengan kepadatan 179 km persegi. Kota Dumai sendiri juga sering disebut sebagai kota penghasil minyak, karena di Kota Dumai kita dapat melihat sumber daya yang besar, yaitu sumber daya alam minyak buminya. Dan sering kita mendengar sebutan di atas minyak dan di bawah minyak untuk sebutan Kota Dumai. Saya tipikal orang mencintai kebebasan dan alam. Saya mencintai olahraga dari mulai lari, renang, basket, dan karate. Alasan saya memilih teknik geologi yang pertama adalah saya ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kota kelahiran saya, dan saya ingin meningkatkan sumber daya alam itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, saya memilih teknik geologi adalah saya tipikal orang yang bekerja di lapangan. Saya bukan orang yang bekerja atau duduk di kantor, dan saya yakin memilih teknik geologi karena perkuliahannya sangat cocok dengan jati diri saya. Dan saya menempatkan pilihan itu di Universitas Trisakti dengan prodi Teknik Geologi. Baik teman-teman, di awal video adalah profil saya dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran geologis terhadap pembangunan infrastruktur yang ada seperti jalan, jembatan, bangunan, bendungan, dan sebagainya. Pertanyaan besarnya adalah, emang pembangunan infrastruktur perlu seorang geologis? Dan apa peran geologis dalam pembangunan infrastruktur? Bukannya geologis itu mempelajari dan meneliti batuan ya? Kenapa bisa ke infrastruktur? Sebelum kita membahas hubungan geologis dan infrastruktur, kita akan membahas sedikit mengenai geologi. Apa itu geologi dan apa itu geologis? Kata geologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi, bawah permukaan, maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Sedangkan geologis adalah ilmuwan atau insinyur yang mempelajari tentang bumi. Setelah kita mengetahui apa itu geologi dan apa itu geologis, kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu peran geologis pada pembangunan infrastruktur. Peran dari geologis yang pertama adalah menentukan bahan untuk produk infrastruktur. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa saja bahan yang digunakan pada produk infrastruktur dan dari mana bahan-bahan tersebut berasal. Bahan-bahan tersebut berasal dari batuan. Batuan sendiri merupakan material padat yang merupakan kumpulan atau agregat kohesif dari satu atau lebih mineral. Secara geologi, batuan dibagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari pendinginan magma. Batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari partikel yang tererosi kemudian terendapan. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan lain yang telah mengalami proses dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Secara tipe material, batuan didasarkan berdasarkan ukuran bentuknya. Yang pertama adalah broken rock atau cut stone, yaitu batuan dengan ukuran besar dan biasanya dipotong secara langsung atau diledakkan. Yang kedua ada coarse rock yang merupakan batuan yang lebih kecil dari broken rock namun masih kasar. Yang ketiga adalah sand atau gravel atau pasir dan kerikil, biasanya berasal dari sungai. Dan yang terakhir adalah soil material atau tanah, biasanya berasal dari pelapukan batuan. Setelah mengetahui apa saja material-materialnya, kita harus juga tahu fungsi dari bahan-bahan tersebut di bidang material dan konstruksi buat apa. Material tadi yang disebutkan berasal dari bumi. Kemudian material tersebut dapat digunakan sebagai fondasi, sebagai struktur, dan sebagai material yang akan diproses lebih lanjut. Material yang diproses lebih lanjut tersebut dapat dijadikan struktur, dijadikan aksesoris maupun bahan fungsional seperti genteng, aksesoris lain, dan keramik, dan struktur seperti bahan cor. Setelah itu, kita harus tahu bagaimana seorang geologis menentukan bahan dan material konstruksi.
Geologi sangat berperan dalam pemetaan, mengolah, dan menganalisis bahan dan material konstruksi. Namun, bagaimana mereka menentukan itu? Pertama adalah dengan studi literatur, yaitu membaca atau meneliti secara tidak langsung sebuah daerah bahan konstruksi yang memiliki sumber-sumber yang baik, kemudian dilakukan tahap pengambilan data di lapangan, yaitu dengan pemetaan, survei, dan pengoboran. Setelah itu, ada pengambilan sampel atau pengujian sampel di laboratorium. Pengujian sampel di laboratorium akan dilakukan sehingga dapat dilanjutkan dengan tahap pengolahan data dan analisis data. Kemudian ada tahap penyelesaian di mana kita dapat menyimpulkan apakah daerah tersebut cocok untuk ditambang dan apakah bahan batuan pada daerah tersebut cocok untuk dijadikan produk infrastruktur. Namun, sekarang kita sudah tahu nih, fungsi yang pertama adalah sebagai penentu bahan dari produk infrastruktur. Kita sudah tahu bagaimana fungsi-fungsi geologis di sana. Yang kedua, fungsi yang besar dari geologis adalah menentukan aspek geologi pada situs konstruksi. Nah, yang kedua adalah peran geologis pada aspek geologi pada situs konstruksi. Aspek geologi yang diperhitungkan pada situs konstruksi ada banyak, namun dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu geomorfologi dan hidrologi, atau melihat bentang alam pada sebuah situs konstruksi. Yang kedua ada stratigrafi, yaitu melihat lapisan tanah pada suatu konstruksi apakah tanah tersebut dapat dijadikan bahan pondasi. Yang ketiga ada struktur geologi. Struktur geologi juga dapat dijadikan sebagai cara untuk melihat apakah ada kebencanaan pada suatu konstruksi tersebut. Jika terdapat suatu patahan, maka hal tersebut dapat menjadi bahaya pada sebuah konstruksi. Aspek geologi yang gagal diperhitungkan dapat menghambat dan meningkatkan biaya dari proyek konstruksi, sehingga solusi terbaiknya adalah menentukan aspek geologi secepat dan seakurat mungkin. Nah, kita sudah melihat bagaimana aspek-aspek geologi secara umum. Namun, pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita memiliki rencana pembangunan ibu kota negara baru. Pada pembangunan ibu kota negara baru, aspek geologi sangat penting untuk dilihat di sana. Pertama, kita harus mengetahui dulu di mana lokasi ibu kota negara baru. Lokasi ibu kota negara baru berada di Kalimantan Timur, Panajam, Pasar Utara, dan dekat dengan kota Balikpapan. Kementerian PUPR menyatakan bahwa kondisi geografis dari calon ibu kota negara tersebut sudah sangat bagus, sehingga kita tidak perlu meneliti lagi dan sudah sangat tepat untuk pindah ke sana. Namun, ada berbagai macam aspek geologi yang sebenarnya harus diperhitungkan. Sebelum kita memindahkan ibu kota ke sana, balik lagi ke tadi, aspek geologi yang diperhitungkan adalah geomorfologi. Di ibu kota negara baru, geomorfologinya tersusun oleh bentuk lahan punggungan, lereng, dan lembah. Yang kedua ada stratigrafi. Daya dukung tanah atau batuan di ibu kota negara baru cukup tinggi bagi pembangunan infrastruktur seperti bangunan ringan atau jalan sehingga tidak menjadi masalah untuk dibangun. Bangunan di sana namun yang menjadi permasalahan di ibu kota negara baru yaitu masih banyak sekali sesar-sesar walaupun sesar tersebut tidak aktif namun tetap saja berbahaya untuk dilakukan konstruksi. Yang terakhir, karena lokasi ibu kota negara baru sangat dekat dengan pertambangan batu bara, maka banyak sekali resiko untuk terjadi kebakaran hutan di sana. Sehingga kita harus memiliki sebuah inovasi dan solusi. Bagaimana kita membuat lokasi ibu kota negara baru dengan lebih aman melihat aspek-aspek geologi yang sepertinya sangat berbahaya, namun di sana kita tidak perlu khawatir karena ada faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah ibu kota negara baru tersebut dan lokasi di tempatnya layak untuk ditinggali. Ada 5 tahapan dalam menentukan lokasi IKN berdasarkan MCA. Yang pertama adalah menetapkan indikator utama sesuai dengan 4 kategori. Yang pertama adalah buildability atau lokasi dari tempat tersebut. Yang kedua ada resiko keamanan dan bencana alam. Seperti yang kita lihat tadi, apakah risiko keamanannya bahaya dari banjir, tsunami, atau gempa bumi? Yang ketiga ada bahaya lingkungan. Dan yang terakhir ada sosial. Aspek sosial seperti kepemilikan lahan, daerah sensitif, dan pusat populasi. Setelah ada hal tersebut, kita menentukan dampak dari setiap indikator yang ada. Apakah ibu kota negara baru cocok dari indikator tersebut? Setelah itu, kita menggunakan aplikasi GIS untuk analisis data agar kita tahu lokasi yang mana yang cocok untuk dijadikan ibu kota negara dari wilayah Panajen Pasar tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, kita sudah bisa menentukan
Apakah lokasi di wilayah ibu kota negara baru, lokasi mana yang cocok untuk dijadikan kompleks pemukiman, lokasi mana yang cocok untuk dijadikan kompleks pemerintahan, dan tempat-tempat yang baik. Yang terakhir adalah menyebarkan peranan cabang geologi kepada semua unsur kegiatan masyarakat, karena masyarakat yang tidak tahu akan sangat rentan sekali melihat aspek-aspek geologi untuk diremehkan, sehingga geologi semestinya menjadi instrumen kunci di dalam transformasi masyarakat dan lingkungan yang menjadi lebih cerdas dan berkelanjutan. Terkait mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, seorang geologis memiliki peluang besar dalam upaya mewujudkan beberapa proyek besar negara, di mana seorang geologis berperan penting dalam keberhasilan proyek-proyek tersebut. Beberapa contoh rencana proyek yang akan dilaksanakan negara sebagai berikut. Yang pertama ada Tol Balsam, Balikpapan, Samarinda. Dengan panjang 99 km, terletak di posisi Kalimantan Timur. Yang kedua ada Jalan Tol Cileunyi, Sumedang, Dauan, dengan panjang 59 km, terletak di Provinsi Jawa Barat dan menjadi terowongan jalan tol pertama di Indonesia. Yang ketiga ada Jalan Tol Semarang-Solo, dengan panjang 73 km, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat ada Jalan Tol Palu-Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan yang terakhir ada Mass Rapid Transit Jakarta. Dan berikut ada beberapa proyek yang telah dilaksanakan atau telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan masih banyak proyek-proyek di luar sana yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai ahli geologi, memiliki peluang yang besar untuk ikut andil dalam proyek-proyek tersebut dan menjadi bagian dari proyek-proyek tersebut. Karena seorang geologis menjadi peran vital dalam keberlangsungan infrastruktur yang ada di negara Indonesia. Sustainable Development Goals merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Pengurangan perlindungan dan perlindungan lingkungan. Sustainable Development Goals berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan. Karena itu, transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pertumbuhan industri baru, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menentukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi, mempromosikan industri berkelanjutan, serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 4 miliar orang masih belum memiliki akses internet, dan 90%-nya berada di negara-negara berkembang. Menjembatani jurang digital ini sangatlah penting untuk memastikan kesetaraan akses pada informasi dan pengetahuan, dan hasilnya nanti adalah mendorong inovasi dan kewirausahaan. Investasi pada infrastruktur dan inovasi adalah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh dunia.